Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kapan seseorang sudah dinyatakan sebagai orang yang bertunangan dengan calon pasangannya? Yang namanya tunangan ini memang mempunyai efek. Apa efeknya? Apabila orang sudah dinyatakan tunangan, maka dia tidak boleh menerima tunangan dari pihak lain, kecuali dari unsur laki-laki maupun perempuannya, salah satu atau kedua-duanya memutuskan hubungan tali pertunangannya terlebih dahulu. Kalau selama belum ada keputusan memutuskan hubungan tali pertunangan antara kedua belah pihak, maka statusnya adalah masih bertunangan. Nah, pertunangan itu apa? Di dalam kitab Fathul Qorib, di sini dijelaskan bahwa yang namanya khitbah adalah iltimasul khatib minal makhtubah an nikah. Yang namanya tunangan adalah permintaan dari seorang laki-laki yang melamar dari perempuan yang dilamar. Apabila seseorang laki-laki sudah menyatakan dengan serius, tidak hanya dengan sindiran-sindiran, wah kamu ini cantik, kalau kamu ini ditunang oleh seseorang, sungguh beruntunglah dia. Itu belum namanya tunangan. Kalau tunangan itu lelakinya ngomong secara serius kepada pihak perempuan, lalu pihak perempuannya itu menyatakan menerima. Nah, siapa yang bisa menerima? Kita lihat. Apabila perempuannya adalah perempuan mujbaroh, yaitu perempuan yang masih perawan, dan akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang sekufu atau sepadan, maka yang menerima bisa dari unsur walinya. Apabila seorang perjaka misalnya ngomong calon mertua, mertuanya sudah menyatakan oke, saya sepakat, saya setuju, maka hal ini sudah menjadi pertalian pertunangan. Yang kedua, kalau perempuannya perempuan mujbaroh, misalnya perempuan yang masih perawan, yang melamar orangnya tidak sekufu atau tidak sepadan, maka seorang wali saja tidak cukup yang menerima. Dia harus meminta izin dari pihak perempuan juga. Bagaimana kalau misalnya perempuannya ini sudah perempuan yang janda? Maka tidak perlu meminta persetujuan dari calon mertua. Kalau yang dipinang adalah janda, maka seorang laki-laki boleh direct langsung meminta persetujuan atau bilang kepada calon istrinya yang janda. Nah, apabila antara yang melamar dan yang dilamar sudah saling sepakat, maka keduanya sudah mempunyai hubungan tali pertunangan. Nah, orang walaupun sudah bertunangan, ini posisinya berada di tengah-tengah. Artinya di tengah-tengah, dia tidak boleh dilamar oleh orang lain, namun di sisi lain dia belum jadi istrinya, tidak boleh diboncengin, tidak boleh dilihat wajah dan telapak tangannya dan anggota tubuh yang lainnya. Yang boleh dilihat itu pada saat prosesi lamaran, pengen melihat gitu saja. Setelah sudah dinyatakan untuk dilamar, maka itu belum sah menjadi istrinya, maka nggak boleh dibawa kemana-mana, dibawa nginep kemana-mana, main semaunya sendiri nggak boleh, karena itu belum sesuatu yang halal bagi dia. Nah, kecuali apabila ada sesuatu hal yang sangat mendesak, kemudian memaksa salah satu dari kedua belah pihak pisah, maka harus dipisahkan dengan baik-baik. Sebagai etik, tidak boleh ada orang yang tiba-tiba menerima lamarannya orang lain sedangkan dia sudah mempunyai tali pertunangan dengan calon yang sebelumnya. Itu adalah soal etik. Apabila ini dilanggar, pernikahannya tetap sah. Tapi secara etika, secara adab, ini adalah sebuah pelanggaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, la yabi' ahadukum ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khidbati akhihi illa ayyadzanalah. Jangan ada orang yang menjual sesuatu yang telah dijual kepada saudaranya, dan jangan ada orang yang melamar terhadap seseorang
yang sudah dilamar oleh saudaranya, kecuali kalau sudah mendapatkan restu atau izin dari orang yang melamar sebelumnya. Teman-teman sekalian, sekarang begini, selama janur kuning belum melengkung istilahnya, orang masih agak setengah bebas mendapatkan calon istri atau suami lain. Namun, jika yang memutus adalah dari pihak perempuan, maka seorang laki-laki yang pernah melamar dia dan memberikan harta benda yang telah diberikan, emas 10 kg misalnya begitu, kok tiba-tiba perempuannya meminta putus, maka seorang laki-laki boleh meminta kembali apa yang pernah ia berikan kepada perempuan tersebut. Dan apabila barang itu sudah hilang, sudah dijual atau sudah menjadi barang lain, perempuan mempunyai kewajiban harus menggantinya kepada laki-laki. Oleh karena itu, hati-hati yang sudah lamaran, hati-hati yang mau bertunangan, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.